Bus yang membawa rombongan pelajar hilang kendali hingga terjun bebas ke jurang. Tak lama kemudian, gadis yang ada di dalam bus tersebut, Camille, muncul keluar, kembali ke jalan, dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Camille langsung buka kulkas dan menyantap makanan. Ibu Camille yang bernama Claire terpana melihat putrinya kembali dalam keadaan sehat walafiat, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kejadian ini membuat Claire heran. Dia pun langsung menghubungi dua pria yang sedang meeting. Pria pertama, Pierre, tidak bisa menjawab panggilan telepon dan hanya meninggalkan pesan suara. Lalu ada pria kedua, Jerome, yang menjawab panggilan dan langsung pergi menuju ke rumah Claire. Sesampainya Jerome di sana, Claire langsung menjelaskan kejadian aneh ini kepada ayah kandung Camille tersebut. Aneh tapi nyata, kejadian ini benar-benar di luar logika manusia. Bagaimana bisa orang yang sudah mati kemudian hidup lagi? Meski demikian, Claire dan Jerome sama sekali belum mengkonfirmasi perihal apapun kepada Camille. Mereka bersikap tenang sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Camille. Tak lama kemudian, Pierre datang lalu diajak oleh Claire untuk menemui Camille. Di sini, Camille menceritakan apa yang baru saja dia alami. Bis yang aku tumpangi jatuh ke jurang, lalu aku terbangun dan mendapati diriku berada di sebuah tempat antah berantah, ucap gadis berambut pirang tersebut. Pada plot lain, ada seorang pria bernama Simon yang sepertinya juga bangkit dari kematian, sama seperti Camille. Ia sedang mencari teman wanitanya bernama Adele. Simon mendatangi apartemen milik Adele, namun sayang wanita itu sudah tidak tinggal lagi di sana. Singkat cerita, Simon pun berhasil menemui kediaman baru milik Adele dan Adele, c'est moi. sementara itu, plot berikutnya menampilkan karakter bernama Julie yang rumahnya didatangi oleh seorang bocah laki-laki. Julie sama sekali tidak mengenalnya hingga dia memberikan nama kepada bocah tersebut, Victor. Itulah nama yang disematkannya. Untuk sementara waktu, Julie memutuskan mengajak Victor tinggal bersamanya sampai semua informasi tentang bocah tersebut didapat. Plot tidak berhenti sampai di situ. Ada kisah tentang seorang gadis bernama Lucy. Di terowongan, gadis itu dihadang oleh seorang pria. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pada malam harinya di kediaman Claire, anak sulungnya, Luna, pulang ke rumah. Luna merasa penasaran mengapa ada suara ketukan di pintu kamarnya. Siapa yang mengetuk? Dia yakin betul kalau ini bukanlah panggilan dari Claire. Ketika pintu itu terbuka, Luna kaget bukan kepalang melihat Camille ada di sana. Lena? Semua kisah gila ini berawal dari 4 tahun yang lalu. Camille yang sedang melakukan perjalanan wisata pelajar tiba-tiba mendapat firasat buruk. Gadis manis itu mendesak untuk turun dari bus pada saat kendaraan high capacity itu sedang melaju di jalan raya. Tiba-tiba di tengah jalan tampak Victor sedang berdiri di sana. Supir bus coba menghindar lalu hilang kendali dan Sepuluh tahun yang lalu, Simon nyaris menikahi kekasihnya, wanita cantik berparas elegan yaitu Adele. Bak ditelan bumi, entah kemana perginya Simon. Di hari H pernikahan, lelaki maskulin itu tak kunjung tiba hingga membuat hati dan harapan Adele hancur berkeping-keping. Meski sekarang Adele berhasil membuka lembaran baru bersama pria lain dan sudah dikaruniai seorang putri, tragedi kepergian Simon masih sangat membekas di hatinya.
Pagi yang cerah berselimut misteri, Julie mendatangi kantor polisi guna mencari informasi tentang bocah laki-laki yang tadi malam mendatangi rumahnya. Tidak ada wajah bocah tersebut di dinding informasi orang hilang. Julie bertanya kepada petugas terkait perihal ini, namun hasilnya masih tetap saja nihil. Pulang ke rumah, Victor sedang asyik menyantap biskuit. Ketika Julie melempar pertanyaan, lagi-lagi bocah itu hanya diam 1000 bahasa dan memberikan sebuah pelukan hangat. Di gereja, Adele berbicara dengan pendeta François tentang penampakan Simon di rumahnya. Aneh tapi nyata, François pernah dapat cerita serupa. Seorang wanita pernah mendatanginya yang mengaku telah bangkit dari kematian. Suami wanita itu membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan kalau istrinya sudah mati 20 tahun yang lalu. Kembali ke Camille, kebetulan Pierre sedang berada di rumahnya. Pria yang berprofesi sebagai dokter itu menyampaikan secara gamblang kepada Camille bahwa dia melihat langsung jenazah bocah kecil itu saat dikebumikan. Dipastikan 100% akurat kalau Camille memang benar sudah meninggal dunia dan sekarang dia sudah bangkit dari kematian. Simon dapat informasi kalau Adele bekerja di perpustakaan. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung bergegas pergi ke tempat mantan kekasihnya bekerja. Mantan pasangan ini akhirnya bertemu. Dari sorot mata Adele, terlihat jelas perasaan bahagia yang diselimuti haru. Dalam kalimatnya, Adele menganggap Simon adalah sosok hantu gentayangan. Dia pun berjanji tidak akan menghindari mantan kekasihnya itu seperti awal pertemuan mereka. Tiba-tiba suara riuh terdengar dari anak-anak kecil yang memasuki ruangan tersebut dan Simon pun menghilang dari pandangan Adele. Di luar gedung, 2 petugas sudah bersiap menjemput Simon dan pria dengan setelan jas itu dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Saat ini kota sedang dihebohkan oleh kematian Lucy. Polisi mencurigai pria pemilik bar bernama Tommy. Pria itu dibawa ke kantor polisi guna diinterogasi. Tony dalam pengakuannya tidak tahu menahu soal kematian Lucy. Kembali ke Simon yang saat ini sedang mendekam dalam sel, komandan polisi sekaligus suami Adele, Thomas, cukup terkejut dengan kehadiran Simon. Dia tahu bahwa Simon adalah mantan kekasih istrinya 10 tahun lalu. Jerome berbicara berdua dengan Camille terkait hubungannya dengan Claire. Camille tahu betul bahwa ayahnya itu sudah berpisah dengan sang ibu. Jerome menjelaskan bahwa dirinya sejak 2 tahun ini sudah tidak lagi hidup bersama Claire. Salah satu faktor penyebab mereka berpisah adalah kecelakaan yang dialami oleh Camille. Menurut Jerome, Claire lah yang salah karena mengizinkan Camille ikut wisata pelajar hingga mengakibatkan kecelakaan. Simon kini dibebaskan dan dia kembali mengunjungi Adele. Simon sekarang tahu kalau Adele tidak lagi sendiri, melainkan sudah menikah dengan polisi bernama Thomas. Saat Simon bertanya, "Apakah kau mencintai Thomas?" Adele menjawab, "Iya." Dan itu membuat pria yang bangkit dari kematian merasa sedih. Tapi tak apa, karena Simon yakin bahwa Thomas menjaga mantan kekasihnya dengan sangat baik. Selain itu, Simon juga mengungkapkan kalau dirinya mungkin tidak lama lagi berada di kota ini alias akan segera pergi. Julie pergi meninggalkan apartemennya karena harus berangkat kerja. Victor diminta untuk tidak kemana-mana, tapi sepertinya bocah misterius itu tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Julie. Dia malah pergi berkunjung ke apartemen milik tetangga. Simon menemui Pierre dan memutuskan untuk tinggal sementara di kediaman milik dokter itu. Sebelumnya Pierre memang sempat menemuinya dan menawarkan tempat tinggal. Di kantor polisi, Thomas terus memantau pergerakan istrinya melalui CCTV, mulai dari depan rumah sampai ke tempat kerja. Di sana dia mengetahui kalau Simon pernah mengunjungi istrinya dan mereka jalan berdua. Kobaran api cemburu tampak jelas dari sorot mata Thomas. Julie pulang ke rumah dan dia tidak melihat Victor ada di sana. Tiba-tiba Julie mendengar suara di dalam rumahnya. Dia menyiapkan gunting sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Dari belakang muncul pria misterius dan langsung membekap Julie. Tak lama kemudian pria tersebut berubah menjadi Victor. Apakah Julie sedang halusinasi atau memang ini sebuah kenyataan? Saat semuanya kembali kondusif, dia duduk bersama Victor di living room. Lalu adegan memperlihatkan tetangga Julie sudah tewas
bersimbah darah. Muncul pertanyaan, apakah Victor adalah penyebab semua kekacauan di kota ini? Adegan lain juga memperlihatkan Simon kembali mendatangi kediaman Adele. Mereka bertemu di halaman rumah, lalu saling melepas rasa rindu. Thomas yang masih memantau kamera pengawas secara jelas melihat tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh istrinya. Victor yang sedang tidur terbawa mimpi ke kenangannya pada masa lalu. Victor tinggal bersama seorang wanita dan satu bocah kecil seumuran dengannya. Tiba-tiba tidak diketahui persis apa penyebab rumah tempat tinggal Victor didatangi oleh dua pria misterius, lalu terdengar suara tembakan di lantai bawah. Victor yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari dan entah apa yang terjadi pada Luna, punggung wanita itu ada bekas luka goresan yang sangat besar. Ketika Claire sedang mengobrol dengan Camille, Luna terjatuh dari tangga. Claire melihat jelas luka yang ada di punggung putrinya tersebut. Kasus pembunuhan yang terjadi kepada tetangga Julie sudah sampai ke telinga Thomas. Sejumlah petugas segera mendatangi TKP. Salah seorang petugas wanita singgah ke apartemen Julie. Rupanya mereka berdua adalah teman lama. Julie yang selama ini menyembunyikan Victor di apartemennya, akhirnya ketahuan wanita single itu meminta kepada temannya untuk merahasiakan perihal ini. Bukannya tinggal di rumah singgah milik Pierre, Simon sekarang malah menginap di rumah Adele. Ruangan gudang di rumah milik Adele dijadikan kamar sementara untuk Simon menginap. Thomas masih terus memantau pergerakan istrinya melalui kamera pengawas. Dia pergi menemui pendeta François untuk membahas soal kebangkitan Simon. Dari dialog mereka, sepertinya Pak Pendeta tidak mau berkomentar banyak dan diduga dia mengetahui misteri di balik semua fenomena yang terjadi saat ini tentang kebangkitan orang-orang yang sudah mati. Luka di tubuh Luna saat ini sedang ditangani oleh dokter. Luka tersebut menurut analisa dokter adalah keloid aktif. Luka tersebut lama-kelamaan semakin membesar dan muncul memar di sekelilingnya. Jerome dipanggil ke kantor polisi karena tepat 1 tahun yang lalu, ayah Camille ini pernah memukuli Luna. Polisi juga menduga kematian Lucy ada sangkut paut dengannya. Sebab terakhir kali sebelum Lucy tewas, keduanya sempat bertemu. Meski demikian, Jerome membantah tudingan tersebut, "Bukan aku pelakunya," ujar Jerome. Rekan polisi yang merupakan teman Julie kembali mendatangi rumah wanita single tersebut. Tujuannya malam ini adalah menjemput Victor. Ya, Victor tidak boleh berada di rumah Julie karena bisa saja saat ini kedua orang tua bocah kecil itu sedang sibuk mencari keberadaan anaknya. Saat proses penjemputan, Julie tidak sengaja melihat gambar tangan Victor yang memperlihatkan sketsa kematian tetangganya. Putri Adele memergoki Simon di ruang gudang atas rumahnya. Kebetulan Adele juga ada di sana. Bocah kecil itu bertanya, "Ibu, siapa orang ini?" Lalu Adele menjawab, "Dia adalah ayah kandungmu." Ya, bocah ini ternyata bukanlah putri kandung Thomas, melainkan darah daging Simon. Selama ini Putri Adele hanya tahu kalau ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Thomas pulang ke rumah dan bertanya kepada Adele, "Di mana kau sembunyikan pria itu?" Adele sekarang sudah tahu kalau selama ini Thomas memata-matainya. Sebenarnya Thomas melakukan hal tersebut untuk berjaga-jaga agar istrinya tidak melakukan percobaan mengakhiri segalanya. Selain itu, Thomas mengatakan sebenarnya Simon bukan meninggal karena kecelakaan. Lantas meninggal karena apa? Pertanyaan ini akan segera terjawab. Victor saat ini dibawa ke rumah penampungan sementara milik Pierre. Seperti biasa, bocah kecil itu masih tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara itu, polisi sudah mengetahui penyebab kematian tetangga Julie. Menurut hasil penyelidikan, wanita itu tewas akibat keputusannya sendiri. Kabar tersebut sebagaimana yang disampaikan polisi kepada Julie. Pada adegan lain, tampak Luna sedang berjalan sempoyongan di lokasi terowongan tempat Lucy tewas. Gadis itu pingsan, lalu ada seorang laki-laki di sana dan
Victor menghilang dari rumah singgah milik Pierre. Diketahui bocah itu pergi bersama seorang tunawisma yang juga penghuni rumah singgah. Sementara itu, Claire saat ini mulai cemas karena Luna pergi dari rumah sakit dan tidak pulang ke rumah. Masih ingat dengan Tony si pemilik bar? Dia punya adik bernama Serge. Saat ini, Luna berada di rumah Serge. Apa motivasi Serge membawa Luna masih belum diketahui. Adele mengobrol berdua dengan Thomas soal kematian Simon. Adele kecewa karena Thomas selama ini merahasiakan penyebab kematian Simon kepadanya. Simon meninggal karena mengakhiri segalanya. Sebenarnya alasan Thomas merahasiakannya sederhana. Dia tidak ingin Adele merasa terpuruk mengetahui penyebab kematian Simon. Pada adegan ini memang tidak disebutkan secara jelas, namun dugaan sementara Simon meninggal akibat tindakannya sendiri. Di rumah singgah milik Pierre, Simon disarankan oleh pemilik tempat tersebut untuk segera pergi dari sana karena saat ini polisi sedang mencari Victor yang menghilang tanpa jejak. Otomatis rumah singgah Pierre pasti akan digeledah untuk mencari petunjuk kemana perginya Victor. Lantas, apa hubungannya dengan Simon? Perlu diketahui saat ini Thomas sedang mencari Simon. Pierre tak ingin Thomas tahu kalau selama ini Simon diberi izin untuk tinggal di sini. Singkat cerita, akhirnya Simon dibawa menuju ke rumah Claire. Di sana Simon bertemu dengan Camille dan mereka saling bertukar cerita sebagai sesama orang yang bangkit dari kematian. Saat ini Luna mulai siuman. Serge mengobati luka gadis itu dengan ramuan herbal sederhana. Tak lama setelah itu, Serge pergi ke hutan untuk berburu rusa yang akan dijadikan sebagai santapan. Di kediaman Adele, Camille datang menemui wanita cantik itu lalu menyampaikan pesan. Simon menunggumu di terminal bus. Dia ingin mengajakmu serta putrimu untuk pindah keluar kota agar bisa memulai kehidupan baru. Adele tanpa pikir panjang langsung menolak ajakan tersebut. Sementara itu, Jerome pergi ke rumah sakit untuk membesuk Lucy. Rupanya si cantik ini belum mati, bahkan menurut keterangan dokter, luka di perut Lucy sembuh dengan sendirinya. Petugas polisi wanita datang mengunjungi Julie. Baru saja sampai di sana, polisi itu langsung menerima kabar via radio komunikasi kalau keberadaan Victor sudah ditemukan. Malam harinya, mendadak Victor pulang ke tempat Pierre. Kali ini bocah itu sudah mau berbicara. Dia mengatakan kalau dulu yang membunuhnya adalah Pierre bersama satu orang rekannya. Tiba-tiba muncul pria menggunakan penutup wajah, lalu menodongkan pistol ke arah Victor. Beruntung, petugas polisi wanita dan Julie segera tiba di sana dan menyelamatkan bocah kecil itu. Kemudian, si pria misterius mendadak hilang dari sana. Simon yang sedari tadi menunggu Adele tak kunjung melihat mantan kekasihnya ada di sana. Simon langsung bergegas pergi ke rumah Adele dan menanyakan mengapa kau tak datang. Lagi-lagi Adele dengan tegas menolak ajakan tersebut. Tak lama kemudian Simon pergi dari sana. Pas dan kebetulan Thomas pulang ke rumah. Dari dalam rumah, Adele mendengar suara tembakan. Apakah peluru tersebut berasal dari senjata milik Thomas yang dilesatkan ke Simon? Beberapa tahun silam, terlihat Lucy yang baru saja merantau ke kota melamar kerja di bar milik Tony. Wanita itu diterima di sana, lalu pada suatu malam Jerome datang ke sana dan mereka pun menghabiskan waktu bersama. Kembali ke masa sekarang, pada malam hari tampak dua pemuda nekat membongkar makam Camille. Ketika peti mati dibuka, hasilnya Thomas menyerahkan jenazah Simon ke petugas kamar mayat. Ya, sangat disayangkan, pria itu harus menelan pil kematian sebanyak 2 kali. Thomas berkata kepada petugas, "Kabari aku bila terjadi sesuatu." Sepulangnya ke rumah, Thomas dihadapkan pertanyaan dari Adele, kemana perginya Simon? Lalu Thomas mengatakan, Simon yang sebenarnya sudah mati 10 tahun lalu, Simon yang kau temui sekarang bukanlah Simon yang dulu. Aku akan melindungimu darinya.
Dua pemuda penggali makam saat ini sedang ditahan di kantor polisi. Thomas bertanya tentang motivasi mereka menggali makam Camille, namun belum ada keterangan detail dari kedua pemuda tersebut. Bahkan ketika komandan polisi itu menanyakan di mana keberadaan Camille, mereka hanya saling bertatapan dan diam saja. Tak lama kemudian, salah seorang pemuda menjawab dia telah kembali dari kematian. Sore harinya, Julie bertanya kepada Victor, "Mengapa kau mengunjungiku?" Lalu bocah itu menjawab, "Perilah yang membawaku ke sini dan menyuruhku untuk menunggu sampai ibu datang menjemput." Julie sama sekali tidak mengerti apa maksud bocah itu. Di rumah sakit, tampak Lucy sedang memberikan keterangan terkait ciri-ciri pria yang membunuhnya. Setelah sketsa berhasil dibuat, polisi langsung membawa gambar tersebut ke bar milik Tony, tapi Tony mengaku tidak mengenali ciri-ciri tersebut, padahal wajah di gambar itu sangat mirip dengan Serge. Tak lama kemudian, Tony pulang dan menyampaikan kabar tersebut kepada Serge. Luna mendengar percakapan mereka, ternyata Serge dulunya sudah mati dan sekarang dia bangkit lagi. Dan yang perlu diketahui, Serge adalah seorang psikopat yang gemar menghabisi nyawa gadis muda, lalu bagian perut korbannya dijadikan santapan. Di ruang jenazah, Simon bangkit untuk kedua kalinya dari kematian. Lalu Simon bertemu dengan Lucy, dan wanita itu mengajak Simon untuk pergi bersama. Kabar kebangkitan Simon diketahui oleh Thomas. Petugas polisi itu meminta Adele untuk mengunci pintu rapat-rapat sebagai antisipasi kemunculan Simon di sana. Polisi datang ke rumah Tony dan mereka ingin bertemu dengan Serge. Ini gawat, Tony yang sedari tadi berjaga-jaga sambil memegang senjata menembak salah satu personil polisi. Luna yang menyaksikan kejadian tersebut langsung lari ke dalam hutan. Setelah menyusuri perjalanan yang lumayan jauh, di tengah hutan Luna melihat Claire datang menemui Pierre. Diduga kuat sepertinya Pierre adalah dalang dari kebangkitan semua orang yang mati di kota. Sementara itu, Julie saat ini tinggal di rumah temannya si petugas polisi. Ya, sekarang Julie dan Victor sudah tidak lagi menetap di panti milik Pierre. Pagi harinya, Julie dibangunkan oleh temannya. Dalam percakapan mereka, diketahui Julie juga sudah mengalami kematian sebelumnya akibat dihabisi oleh Serge. Tak lama kemudian, Adele tak sengaja bertemu Julie. Lalu putri Adele dan Victor main trampolin bersama, sementara dua wanita ini asyik berbincang-bincang di dalam rumah. Tiba-tiba, putri Adele melihat ibunya bersimbah darah, tapi sebenarnya yang dia lihat itu bukanlah Adele, melainkan hanya sebuah halusinasi saja. Putri Adele mendadak pingsan. Tu m'entends? Simon mengunjungi pendeta, lalu ketika mereka sedang asyik ngobrol, polisi datang dan menangkap Simon. Untuk kedua kalinya, Simon harus mendekam dalam tahanan. Setelah dari kantor, Thomas langsung pergi ke lokasi tempat putrinya pingsan. Sejumlah keterangan digali oleh Thomas dan rekannya yang kebetulan teman karib Julie. Kini Thomas sudah mengetahui tentang bocah kecil misterius bernama Victor. Julie yang sedari tadi bersembunyi, meminta temannya untuk segera membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, Victor, Julie, dan rekannya pergi menggunakan mobil, tapi ada yang aneh. Perjalanan mereka hanya melewati lokasi yang sama sebanyak beberapa kali. Lokasi tersebut adalah bendungan air. Di bar, Lucy melihat banyak sosok misterius yang muncul di sana. 35 tahun yang lalu, ketika bendungan mengalami kerusakan, Victor sudah ada dan usianya pun sama, yaitu sekitar 8 tahun. Tampak juga Tony dan Serge yang masih kecil ada di sana. Cerita kembali ke masa sekarang, kendaraan Julie dan rekannya berhenti di tengah jalan karena mereka harus istirahat sejenak. Dari kejauhan, mereka melihat Tony yang hendak melompat ke dalam bendungan, lalu Julie segera menyadarkannya. Setelah berhasil diselamatkan, rekan Julie langsung menodongkan pistol dengan alasan karena Tony sebelumnya menembak satu petugas polisi. Di area tersebut tampak rombongan orang yang sangat ramai.
Sekarang Tony diborgol dan dibawa masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, dua wanita ini berhenti dan turun dari mobil. Victor yang ada di dalam mobil bersama Tony mengambil pistol dari dashboard. Tiba-tiba muncul Serge, lalu menembak Tony. Aneh, ketika Julie dan rekannya memeriksa ke dalam, ternyata Tony bukan ditembak Serge, melainkan menembak dirinya sendiri. Kaca ruang tahanan Simon pecah dan dia berhasil kabur dari sana. Tujuan Simon saat ini adalah rumah Adele. Setibanya di rumah mantan sang kekasih, Simon langsung membawa pergi putrinya. Entah kemana tujuannya, yang pasti Simon sangat ingin putrinya ikut bersamanya. Adele stres dan panik mengetahui hal tersebut. Wanita itu nekat menancapkan pisau ke perut Simon. Adele, Polisi yang saat ini bertugas memantau dari kejauhan rombongan orang yang mati kini sudah bangkit lagi. Destinasi mereka semua adalah menuju ke kediaman milik Pierre. Singkat cerita, saat ini semua warga kota berkumpul di rumah Pierre menunggu kelompok orang mati sampai di sana. Malam harinya, rombongan orang mati tiba dan Lucy sebagai juru bicara orang mati berhadapan dengan Thomas. Tujuan mereka ke sini adalah mengajak ikut orang-orang yang mereka kasihi seperti Simon yang terus berusaha mengajak Adele untuk ikut bersamanya. Hal itu disebabkan karena saat ini Adele sedang mengandung anak Simon. Tampak juga Julie yang tak rela berpisah dari Victor. Bocah kecil itu akan dibawa ikut oleh rombongan orang mati. Perasaan Julie saat ini sudah benar-benar menganggap Victor sebagai anaknya sendiri. Touchez pas, c'est pas. Non! Non! C'est bon! C'est bon. Putri Adele diserahkan kembali ke tangan Thomas, tapi Simon berujar putri kecil ini harus ditukar dengan Adele. Simon mau Adele ikut bersamanya. Thomas menolak permintaan tersebut, lalu semua warga masuk ke dalam rumah Pierre dan menutup rapat-rapat jendela dan pintu agar rombongan mayat hidup itu tak bisa masuk ke sana. Pagi harinya, ketika penutup dibuka, rombongan mayat hidup tersebut sudah tidak ada dan kota berubah jadi porak-poranda. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!